Jadi ini saya akan menyampaikan sedikit saja secara teori gitu ya. Topiknya menjaga ketertiban dan kenyamanan publik serta penegakan perda secara humanis. Nah ini sebetulnya kalau di dalam organisasi SKPD-nya itu Satpol PP ya, sesuai dengan Pergub nomor 6 tahun 2024 itu berkewenangan atau berkaitan erat dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Nah, di situ. Jadi memang tugas kami ini cukup berat juga gitu ya kalau penelitian gitu. Apalagi kemudian kita harus juga melaksanakan itu dengan cara secara nyaman, secara humanis gitu. Dimanapun juga kalau kita sudah ngomong negara ketertiban itu biasanya paling enak ya pakai power gitu, memaksa masyarakat untuk melakukan itu ya. Tetapi tentunya di dalam pelaksanaan ke depannya ini kami tidak akan demikian, kami akan lebih mengutamakan segi-segi humanisnya gitu. Ya, kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena memang yang namanya Kabupaten Sleman itu adalah kabupaten yang di antara 4 kabupaten satu kota di DIY itu sudah paling dinamis, sudah paling beragam bentuknya ya. Kemudian permasalahan-permasalahan itu juga membawa kehidupan sosialnya, kehidupan sosial masyarakat Sleman, karena di Sleman itu juga tidak hanya penduduk Sleman saja yang tinggal di Kabupaten Sleman, tetapi dengan adanya beberapa banyaknya perguruan tinggi, kemudian Sleman itu sebagai juga tempat wisata gitu. Tentunya banyak sekali masyarakat dari luar Sleman yang tentunya masuk ke Sleman. Dan sebetulnya di dalam rangka melaksanakan tugas kami tidak juga keluar dari koridor yang sudah diberikan, yaitu perda ya. Jadi perdanya itu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Nah ini kenapa saya sampaikan di depan tadi seperti itu? Karena memang masyarakat yang masuk dan kadang tinggal sementara atau tinggal sementara yang menodong lama gitu ya, itu kan di daerahnya asalnya juga punya norma dan kemudian kebiasaannya masing-masing, dan kadang itu berbenturan ya. Nah itu yang biasanya awal dari konflik kan di sana gitu. Nah pada saat kami coba menyelami ke bawah juga begitu, itu kita menemukan juga banyak juga masyarakat Sleman yang dari luar atau bahkan masyarakat Sleman sendiri itu belum banyak paham juga berkaitan dengan perda-perda yang ada di Kabupaten Sleman, termasuk perda kaitannya dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Nah, ini menjadi niat kami juga untuk melaksanakan penegakan perda itu secara humanis. Lain kalau misalnya memang semuanya sudah paham gitu ya, itu lain soal. Kita bisa lebih menekankan kepada tindakan tingkatnya yang lebih represif gitu ya. Seperti di negara-negara yang lebih maju, kalau saya boleh cerita, saya pernah tinggal di Jepang. Di sana orang udah tahu peraturan-peraturan itu udah pada tahu. Jadi sedikit lebih represif itu bisa. Tapi kalau di sini saya pikir kalau kita memaksakan itu kepada misalnya masyarakat yang masuk ke Sleman ya, belum paham juga dia dengan norma perda yang ada di Kabupaten Sleman, tentunya itu akan bisa menjadi benturannya akan menjadi lebih besar gitu ya. Nah, karena itu kami juga tidak di dalam target kegiatannya kami tidak lepas dari visi misi Bupati ya 2029 ya. Dan dalam melaksanakan atau dalam meraih target tersebut kami juga mempunyai semacam pola penyelenggaraannya. Jadi penyelenggaraan ketertiban publik dilakukan melalui ada beberapa kegiatan. Deteksi dini dan cegah dini ya. Jadi kita meminta masyarakat ikut aktif juga di dalam
kegiatan ini. Dan ini memang kita perlukan karena memang lebih ada kesempatan lebih baik sebelum terjadi kita bisa lebih mengantisipasi. Gitu. Kemudian kita juga melakukan penyuluhan pembinaan ini yang kami sampaikan tadi bahwa memang kita masih perlu ketemu dengan masyarakat menyampaikan seperti perda seperti apa gitu. Nah kaitannya ini juga kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian rekan-rekan media ini membantu kami sampai dengan saat ini untuk bisa memberikan informasi-informasi terkait peraturan daerah yang lebih kuat lagi gitu ya. Kami terima kasih. Kemudian kami juga ingin ke depannya juga media juga bisa membantu kami dalam hal tersebut. Kemudian kami juga melakukan patroli ya. Setiap hari kami ada patroli ya. Intinya adalah kepada objek-objek vital, aset pemerintah dan pelayanan-pelayanan umum termasuk ketertiban yang ada di masyarakat gitu ya. Ketertiban. Kemudian pengamanan ini adalah pembantuan pengamanan ini khusus kepada kegiatan pemerintah dan kegiatan masyarakat yang juga sering membantu pada saat masyarakat menyelenggarakan kegiatan yang mungkin sifatnya besar bisa kita bisa mengajukan kepada kami dan kami bisa. Termasuk juga, saya mungkin lupa sedikit ya kaitannya dengan organisasi SKPD kami. Itu salah satunya adalah damkar, ya, pemadam kebakaran. Jadi ada 4 kami ya ada 4 bidang itu bidang ketentraman dan ketertiban, kemudian bidang penegakan peraturan perundang-undangan, kemudian bidang perlindungan masyarakat dan bidang pemadam kebakaran. Ya. Nah, kaitannya dengan ketugasan itu tadi bahwa kami memang berbeda ya, dalam artian bahwa kepolisian kami ini berkaitannya dengan peraturan daerah. Ya. Jadi Satpol PP kan pamong praja. Jadi kita hanya di hal yang berkaitan dengan peraturan atau peraturan bupati di daerah. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari itu, tentunya ada peran-peran daripada polisi dan Polri ya, dan TNI ya di situ. Jadi kami juga mendapatkan bantuan itu. Kemudian selain pengamanan juga ada pengawalan yang sudah saya sampaikan, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Ini ternyata kami juga bertugas di sana. Seperti kemarin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian juga pernah mendengar pada saat terjadinya demo beberapa waktu lalu di beberapa daerah, ternyata ada juga saudara kami dari Satpol PP yang juga sampai meninggal dunia. Itu kaitannya juga dengan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Nah, oleh karena itu kami lebih kepada itu tadi secara humanis gitu ya menyelenggarakan. Oke. Selanjutnya adalah penertiban kegiatan. Penertiban ini diawali dengan kegiatan pembinaan dan justisi dan memberikan kesempatan dengan waktu yang cukup kepada pelanggar untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Apabila pelanggaran tidak melakukan penyelesaian terhadap regulasi yang ada, maka diberikan teguran atau surat peringatan. Apabila surat peringatan tidak diindahkan, maka bisa diberikan sanksi administratif ataupun penindakan penertiban secara justisial. Ya, jadi itu kaitannya dengan penertiban. Ya, kami memang sudah melaksanakan beberapa kegiatan penertiban. Kalau nggak salah itu ada justisinya itu 9 kali ya. Kemudian justisinya juga kita melaksanakan sudah 9 kali. Jadi mungkin yang dimaksud non justisi tadi itu biasanya kami melakukan semacam patroli begitu ya, atau pada sasaran tertentu, kemudian kami lihat kondisinya seperti apa,
Ini juga termasuk dengan penertiban reklame juga ya. Kebanyakan kami melakukan di spanduk-spanduk ya, terutama yang sudah jelas melanggarnya tentunya. Jadi kami langsung melakukan penertiban. Kemudian juga ada kaitannya dengan ODGJ, Gepeng, itu juga termasuk di sana. Juga kaitannya dengan penertiban PKN juga kita melaksanakan ya. Dasarnya kenapa kami melaksanakan hal-hal tersebut itu tentunya juga kami tidak lepas dari Perda. Jadi kalau di dalam Perda ini itu sebetulnya ada penjelasan bahwa sasaran dan objek penertiban yang harus di sasaran-sasaran yang harus kita tertibkan ya. Ada 14, itu tertib jalan dan angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran dan kolam, 4 tertib bangunan dan prasarana bangunan, 5 tertib lingkungan masyarakat, 6 tertib sosial, 7 tertib pemondokan, 8 tertib tempat dan usaha tertentu, 9 tertib tempat hiburan dan keramaian, 10 tertib pemanfaatan aset milik daerah, 11 tertib pendidikan, 12 tertib perizinan, 13 tertib tata ruang, dan 14 tertib kesehatan. Nah, dalam melaksanakan tertib-tertib yang seperti ini tadi itu kami juga bergantung kepada SKPD yang menangani ya. Seperti misalnya kaitannya dengan ODGJ dan ODGJ misalnya. Nah, ODGJ itu misalnya dia ada di jalan gitu ya, di jalan gitu. Nah, ini kalau misalnya memang tentunya ini mengganggu ketertiban jalan gitu ya. Nah, untuk itu kita melakukan kemudian penertiban. Nah, salah satunya ya itu rujukannya adalah tentunya dari Dinas Perhubungan. Jadi dan hal-hal yang lain kaitannya dengan pemanfaatan badan jalan atau seperti apa tentunya dijerat dari Dinas Perhubungan. Jadi kami bergantung dengan dinas terkait. Kemudian perlu juga disampaikan kaitannya dengan seperti ODGJ tadi ya. ODGJ itu kami juga dalam penindakannya itu juga bergantung dari dinas sosial juga. Jadi penampungan orang dengan gangguan jiwa ini memang di wilayah TI ini sangat terbatas. Hanya kita punya rahasia sama satu RSP kalau salah ya. Itu kalau RSP sendiri kemarin itu sudah menyatakan bahwa dia udah nggak bisa nerima. Nah, ini menjadi masalah juga buat kita nih. Menjadi masalah buat kami juga apabila ada ODGJ. Kita nggak mungkin bisa menangkap karena kita nggak punya tempat penampungannya. Ya, itu pun kami juga nantinya akan bekerja sama atau membutuhkan rujukan juga dari dinas sosial juga, gitu ya. Jadi kita nggak bisa sendiri. Itu kendala-kendala yang ada. Oleh karena itu tadi di depan kami berusaha untuk melakukan semua hal menjaga ketertiban dan kenyamanan publik ini secara lebih humanis, gitu. Karena memang kesiapannya di dalam penanganan selanjutnya itu juga masih perlu ditingkatkan juga gitu. Jadi juga tidak selalu bisa kita kalau di dalam sosiologi itu namanya benturan struktural lah gitu. Jadi kita nggak bisa optimal karena sesuatu yang memang tidak bisa kita sediakan. Udah di mic aja udah habis waktunya. Aduh. Tapi nanti kan aja ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya, saudara-saudara, nanti kita bisa workshop lah. Kami jelaskan lebih dalam lagi. Ya, sementara gambarannya seperti itu. Kita menyiarkan kenapa secara humanis itu karena memang kita berusaha untuk menghindari benturan publik, menghindari konflik yang ada di sekitar.
Dan karena memang persepsi terhadap Perda dan semuanya itu di Kabupaten Sleman yang tempatnya lebih heterogen dan dinamikanya tinggi, itu menjadi perhatian. Oke, terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.